Nuratus Solehah, Najwa Zahranian Mulyardani. Kami akan mempresentasikan tugas IPS 1 dengan judul menganalisa zona pembagian iklim matahari dan pengaruhnya terhadap kehidupan dalam aspek ekonomi, pertanian, masyarakat Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Sampang oleh kelompok 4. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki iklim tropis. Iklim tropis di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yakni iklim laut, iklim panas, dan iklim musim. Berikut adalah penjelasan mengenai iklim, klasifikasinya, apa yang dimaksud dengan iklim. Pengertian iklim menurut para ahli. 1. Kartasaputra 2012. Pengertian iklim yang pertama, menurut Kartasaputra, iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama yang sifatnya tetap. 2. Gibbs 2009. Iklim merupakan peluang statistik sebagai keadaan atmosfer antara lain suhu, tekanan, angin, dan kelembapan yang terjadi suatu daerah selama kurun waktu yang panjang. Pembagian iklim matahari. 1. Iklim tropis. Sebuah wilayah disebut memiliki iklim tropis ketika daerah tersebut memiliki suhu rata-rata di atas 18 derajat Celcius, 64 derajat Fahrenheit, dengan curah hujan cukup tinggi. Di wilayah tropis, matahari akan mencapai titik tepat di atas kepala paling tidak sekali panjang tahun. Dan pada daerah tersebut hanya terdapat 2 macam musim, yaitu penghujan serta kemarau. Berdasarkan pada pembagian garis lintang, wilayah yang termasuk beriklim tropis adalah wilayah yang terletak pada garis lintang 23,5 lintang utara sampai 23,5 lintang selatan. Adapun wilayah yang memiliki iklim tropis diantaranya Brazil, Afrika Tengah, Indonesia, dan Australia Utara. 2. Iklim subtropis. Wilayah yang memiliki iklim subtropis terletak di antara garis lintang 235 derajat dan 35665 atau berada di utara dan selatan khatulistiwa, atau lebih tepatnya terletak antara 23,5 lintang utara sampai 35 lintang utara dan 23, lintang selatan sampai 35 lintang selatan. Daerah beriklim subtropis mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan musim dingin. Keempat musim tersebut mempunyai karakteristik sendiri dengan suhu maksimal, suhu minimal, kelembapan, maupun kondisi makhluk hidup yang berbeda. Tapi secara garis besar wilayah tropis sering ditandai dengan musim panas yang hangat hingga panas dan musim dingin yang sejuk hingga ringan dengan cuaca beku yang jarang terjadi. Adapun wilayah yang memiliki iklim subtropis diantaranya meliputi sebagian besar wilayah Eropa, kawasan Asia Tengah, Asia Timur, Asia Barat, sebelah utara, Amerika Serikat, Afrika Utara, dan Afrika Selatan. Sedangkan daerah subtropis yang terletak di belahan bumi selatan meliputi Australia dan bagian selatan Amerika Selatan. 3. Iklim sedang. Iklim sedang atau hangat sendiri berada di wilayah dengan garis lintang tengah 36 sampai 66,5 lintang utara dan 35 lintang selatan dan 66,5 lintang selatan yang membentang antara tropis dan daerah kutub bumi. Bukan hanya posisi latitudinal yang mempengaruhi perubahan suhu. Di wilayah iklim sedang, arus laut, massa udara, benua, maritimitas, dan ketinggian juga merupakan faktor penentu. Sementara itu, iklim sedang juga terbagi menjadi 2 jenis, diantaranya iklim maritim, iklim kontinental. Iklim maritim sangat dipengaruhi oleh lautan yang mempertahankan suhu yang cukup stabil di sepanjang musim. Karena angin yang ada di barat beriklim sedang. Tepi barat benua di daerah ini paling sering mengalami iklim laut. Daerah seperti itu meliputi Eropa Barat, khususnya Inggris, Dublin, Melbourne, dan Auckland, serta Amerika Utara bagian barat pada antara 40 dan 60 garis lintang utara. Iklim kontinental. Iklim kontinental meningkat ke daratan dengan musim panas yang lebih hangat dan musim dingin yang lebih dingin karena pengaruh tanah terhadap penerimaan dan kehilangan panas meningkat. Wilayah dengan kondisi ini diantaranya Amerika Utara dan Eropa.
4. Iklim dingin atau sama dengan kutub. Iklim dingin di bumi sendiri terdapat di wilayah kutub. Daerah iklim kutub ditandai dengan kurangnya musim panas. Setiap bulan dalam iklim kutub memiliki suhu rata-rata kurang dari 10 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit. Wilayahnya sendiri mencakup lebih dari 20% bagian bumi. Sebagian besar wilayah ini jauh dari garis khatulistiwa. Dengan ciri memiliki musim dingin sangat panjang dan musim panas sangat singkat. Iklim kutub terdiri dari musim panas yang dingin dan musim dingin yang sangat dingin, hingga menghasilkan tundra tanpa pohon, gletser atau lapisan es permanen atau semi permanen. Daerah kutub selalu tertutup salju dan es sepanjang tahun. Suhu terendah yang pernah tercatat terjadi di Antartika dan di angka 88 Celcius. Berikut gambar bagian iklim matahari. Iklim matahari 0 sampai 23 derajat tropis, 23 sampai 40 derajat subtropis, 40 sampai 60 derajat sedang, 60 sampai 90 derajat dingin. Peta Indonesia. Peta astronomis Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah mencapai 13.466 luas daratan, 1.922.570 km persegi, dan luas perairan 3.257.483 km persegi. Terletak di antara secara astronomis 95 derajat bujur tengah sampai 141 derajat bujur timur, dengan antara 9 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Letak Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa membuatnya memiliki iklim tropis. Hal ini karena Indonesia dilalui oleh angin muson barat dan angin muson timur. Beberapa keunggulan dari iklim tropis adalah adanya hujan yang cukup, kondisi suhu yang normal, tidak berlalu panas dan tidak terlalu dingin, adanya musim hujan dan kemarau. Kabupaten Sampang adalah suatu daerah yang berada di Pulau Madura dan menjadi salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur, serta menjadi bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, wilayah Kabupaten Sampang tentu memiliki iklim tropis sama halnya dengan wilayah Indonesia, sehingga musim yang dimiliki oleh Kabupaten Sampang yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sampang beraneka ragam, dari kegiatan perdagangan, pertanian, industri, nelayan, peternakan. Dari berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Sampang, ada kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh musim hujan maupun musim kemarau. Hal ini tentu akan mempengaruhi produktivitas dan penghasilan masyarakat. Jenis kegiatan ekonomi masyarakat Sampang yang terpengaruhi oleh musim atau kegiatan produksi garam yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pengalengan Sampang. Produksi garam yang membutuhkan panas matahari di musim kemarau akan meningkatkan hasil produksi masyarakat dan memberikan keuntungan yang berlimpah. Akan tetapi, saat musim hujan produksi garam akan terhenti total karena terganggu oleh hujan dan panas matahari yang tidak maksimal. Tentu ini akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat agar tidak mengalami kerugian saat musim hujan yaitu masyarakat harus mencari penghasilan lain selain memproduksi garam. Masyarakat bisa melakukan kegiatan produksi lain atau meningkatkan produksi garam saat musim kemarau sehingga memiliki persediaan garam saat musim hujan. Atau saat musim hujan memelihara ikan seperti bandeng, nila, atau bahkan udang. Sehingga saat masyarakat tidak memproduksi garam, tetap memiliki penghasilan dari hasil ikan atau udang. Sehingga dari hasil analisa pembagian iklim matahari dapat kami tarik kesimpulan bahwa
1. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia memiliki iklim tropis. 2. Wilayah yang memiliki iklim tropis mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. 3. Implikasi iklim tropis kegiatan ekonomi masyarakat pengarahan. Saat musim kemarau, produksi garam bisa meningkat, dan saat musim hujan, produksi garam terhenti total. 4. Untuk mengatasi kerugian masyarakat perlu mengubah pola produksi saat musim hujan, yaitu dengan memelihara ikan atau udang, sehingga masyarakat tetap mempunyai penghasilan. Demikian yang kami sampaikan. Semoga apa yang penyaji sampaikan bisa menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.